Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang berkah ini, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang masih berpuasa semua insyaallah ya. Insyaallah masih semangat semua insyaallah. Nah, mudah-mudahan puasanya kita pada bulan yang berkah ini dan sampai nantinya berbuka kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nantinya mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia juga di hadapan kita sudah hadir narasumber yang sudah tidak asing bagi kita, yang sudah berkecimpung dalam bidang dakwah dan yang lainnya. Insya Allah sudah hadir kita di hadapan kita, yaitu Ustadz Waluyo Sejati. Tapi sebelum kita panggil beliau, pada kesempatan ini akan saya mintakan kepada peserta sekalian agar membuka videonya biar nampak semua. Saya orang-orang yang mana-mana aja ini, saya belum begitu hafal semuanya. Ya mudah-mudahan dengan mau nampakkan wajahnya, saya bisa melihat oh ini si Anu, oh ini seperti ini orangnya, oh ini gitu. Dan tidak lupa juga saya sebutkan bahwasanya acara ini terselenggara atas kerjasama ya. Alhamdulillah kerjasamanya sangat luar biasa pada kesempatan ini ya, sehingga pada beberapa hari ini sudah dijalankan kegiatan terkait dengan di bulan suci Ramadan. Jadi kerjasama antara AF atau Hijrah Friends dengan Majelis Ahda. Ya, kita berdoa semoga kedua kerjasama ini antara HF dengan MA kalau saya bilang ya, itu Majelis Ahda, mendapatkan keberkahan dan kemudian kedepannya akan semakin sukses terus selalu. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Baiklah, mungkin tanpa memperpanjang mukadimah lagi, akan saya serahkan langsung kepada Ustadz Waluyo yang insya Allah beliau akan membawa judul yaitu Ramadan Terakhirku. Kepada Ustadz Waluyo saya persilakan dengan segala hormat. Syukron, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, artinya Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita bertemu kembali dalam majelis kajian Islam online menjelang berbuka puasa yang pada sore hari ini saya tidak lupa mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa pada para ustadz, sahabat Hijrah yang saat ini melaksanakannya. Insya Allah kita sudah masuk hari ke-5 Ustadz ya. Ya, kalau yang menjalankan hari Sabtu berarti sudah 5. Kemudian kalau menjalankan hari Ahad berarti masuk ke-4. Apa ini kameranya jatuh pula ya?
Baik, terima kasih. Pada sore hari ini saya ambil tema Ramadan terakhirku. Jadi tema ini sedikit agak-agak melo gitu ya. Dalam arti kata, ini seakan-akan ucapan pamit, seakan-akan kita nggak akan ketemu lagi pada Ramadan yang akan mendatang. Ini bukan mendramatisir para ustadz sekalian, tidak. Akan tetapi karena namanya kematian itu tidak bisa kita minta kapan datangnya, gitu ya. Kematian itu satu rahasia yang pasti akan datang dan itu rahasia dan tidak bisa kita tolak ataupun kita minta sesaat ditangguhkan, itu tidak bisa. Dia pasti datang. Dia tidak mengenal usia, dia tidak mengenal orang yang lebih tua duluan, yang muda belakangan, tidak. Yang sehat atau yang sakit juga tidak mengenal. Kita tahu kadang yang sampai bertahun-tahun dia sakit, gitu ya. Seperti Ariel Sharon itu, komanya berapa tahun dia ya, bertahun-tahun dia koma nggak mati-mati gitu. Tapi kita lihat juga mungkin sekitar kita tidak kita dengar dia sakit, tapi tahu-tahu meninggal. Itulah rahasia, namanya kematian pasti akan mati, akan datang. Begitupun andaikan kita nanti tidak mendapatkannya Ramadan di saat yang mendatang, maka mungkin bisa jadi ini adalah Ramadan terakhirku, Ramadan terakhir kita, gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan itu? Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwasanya kematian itu pasti akan datang dan dia akan siap untuk menjemput siapapun. Jadi, tidak bisa kita hindari. Ya. Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Qusni dalam kitabnya Al-Majlis As-Saniyah, dia pernah bercerita begini. Dulu ini terjadi dalam kisahnya terjadi pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam kedatangan malaikat Israel. Di sekitar Nabi Sulaiman juga ada tamu-tamu yang lain. Kemudian malaikat Israel itu memandang salah seorang tamu dengan tatapan tajam. Sadar sang tamu tadi ini yang ditatap oleh malaikat Israel, tapi dia tidak tahu yang menatapnya adalah malaikat Israel. Dia dengan tatapan yang tajam, sadar dia ditatap, dia merasa ada apa kan gitu. Tapi malaikat Israel kemudian lalu pergi meninggalkan majelis tersebut. Setelah malaikat Israel pergi, maka tamu tadi itu yang ditatap oleh malaikat Israel kemudian menghampiri Nabi Sulaiman alaihissalam. Seraya dia bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi, siapa tadi laki-laki yang datang dan dia menatap saya dengan tajam? Dia sampaikan itu adalah malaikat Israel. Mungkin para ustadz juga udah pernah cerita ini ya. Ini cerita ini juga agak masyhur gitu ya. Itu adalah malaikat Israel. Kemudian laki-laki itu karena mendengar malaikat Israel yang datang menatapnya, dia berkata kepada Nabi Sulaiman, jangan-jangan dia datang untuk mencabut nyawaku, seperti itu. Nah, kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada laki-laki tadi, lantas apa yang bisa saya perbuat untuk membantumu agar menghindarkanmu dari malaikat Israel? Nah, laki-laki tadi itu mengatakan, kalau begitu mintalah supaya angin, gitu. Kan Nabi Sulaiman punya kendaraan yang namanya angin itu, agar dia menghantarkanku ke India, ke negeri India, gitu, ke negeri India. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kendaraannya yang angin tadi itu untuk membawa tamunya tadi itu yang ditatap matanya oleh malaikat Israel, bawa terbang ke negeri India. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain untuk menghilangkan bekas ataupun jejak supaya tidak diketahui oleh malaikat Israel. Sampai di India, singkat cerita, di situ sudah ada malaikat Israel dan di situ sudah dicabut nyawanya. Kemudian malaikat Israel datang kembali menemui Nabi Sulaiman alaihissalam dan berkata, aku tadi menatap lelaki tadi itu karena aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabutnya di India, mencabut nyawanya di India. Tapi aku nggak tahu bagaimana caranya. Bagaimana caranya aku bisa membawanya ke India. Padahal Allah memerintahkanku mencabut nyawanya di India. Nah, para dimati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah, mati itu pasti datang, dia sebuah rahasia, tidak bisa kita tebak kapan datangnya, pasti akan datang. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa
akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faza. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Itu Allah katakan demikian. Jadi para ustaz, Allah Subhanahu wa taala, seberapa hebat pun seorang menghindarkan dari kematian, kematian itu pasti akan datang karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita hindari. Yang bisa adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya, gitu, dengan amalan terbaik sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang terbaik atau husnul khatimah. Itu harapannya. Dan ini relevan dengan tema yang kami bawa, Ramadan terakhirku, gitu ya. Nah, jadi di sini saya mengingatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kita untuk selalu mengingat kematian. Itu minimal berapa kali? 2 hari sekali. 2 hari sekali. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini sahih, gitu ya. Artinya begini, seorang Muslim tidak mewasiatkan sesuatu, seorang Muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari 2 malam, kecuali jika wasiat itu tertulis di sisinya. Ya. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seseorang itu ya mewasiatkan sesuatu itu 2 hari. Artinya apa? Dalam 2 hari, itu ya, dalam 2 hari seseorang itu sudah sadar dia itu akan mati itu. Jadi dia buat wasiat. Apa wasiatnya? Itu hutangku pada siapa, pada si bulan berapa, itu. Nanti siapa yang mau menyelesaikannya, itu semua harus dia buat. Itu. Ini anjuran Rasulullah SAW agar menuliskan wasiat 2 hari, 2 hari, itu minimal 2 hari. Artinya apa? Dalam 2 hari itu kita dianjurkan untuk mengingat yang namanya kematian. Nah, oleh karena itu sejauh ini mungkin karena kita tidak merasa kematian itu akan dekat dengan kita, gitu ya. Sehari-hari kita tidak pernah melakukan itu, gitu. Tidak pernah melakukan itu. Jadi seakan-akan hidup kita ini masih lama, gitu loh. Seakan-akan hidup kita ini masih lama. Apalagi usia saya sendiri masih 40 tahun begitu. Masih jauh. Rasulullah kan 63 tahun, masih ada 23 tahun. Tentu tidak itu. Namanya mati itu tidak ukuran umur, gitu. Tidak ukur umur kita sekarang berapa. Anak yang masih sendiri pun yang baru lahir juga menemui kematian. Memang itulah adalah takdir, gitu ya. Nah, maka oleh karena itu sahabat yang dinamati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengingatkan kita untuk apa? Untuk selalu memperbanyak mengingat kematian, gitu ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Gitu. Kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak namanya kematian. Gitu. Apa faedahnya agar kalau kita itu mengingat kematian? Apa untungnya sih kalau seorang itu mengingat kematian? Nah, di sini seorang ulama Ahlus Sufi yang dia hidup pada abad ke-4 sampai ke-5 Hijriah yang bernama Imam Hasan bin Muhammad bin Ali Al-Naisaburi, dia katakan seseorang yang selalu mengingat kematian maka dia akan dimuliakan oleh 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, dia bersegera dalam bertobat. Dia bersegera dalam bertobat. Jadi orang yang mati itu enggak menunda-nunda tobatnya, enggak menunda-nunda amalnya. Ketika ada kesempatan untuk beramal, maka dia akan segera beramal. Dia tidak nanti saja, itu masih bisa saya lakukan nanti. Tidak akan demikian. Kalau dia ingat mati, ya jangan-jangan besok aku mati. Jangan-jangan nanti. Sekarang ini jam 5. Jangan-jangan nanti jam 4 menit kemudian saya akan mati. Maka dia tidak akan menyanyikan waktu sehingga akan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faedahnya apa orang mengingat kematian? Hatinya qanaah. Hatinya qanaah. Qanaah itu merasa cukup, ya. Tidak berlebihan, tidak ngoyo kalau orang Jawa itu, tidak ngoyo dalam mengejar dunia itu. Tidak ngoyo mengejar dunia. Dia tidak, ya apa yang didapat ya dia syukuri karena memang banyak pun nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana juga yang sedikit juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedikit pun dia akan cukup. Kenapa? Dunia ini bukan tujuan. Dunia bukan tujuan, tapi akhiratlah nanti tempat dia berpulang. Kemudian dia akan faedah yang ketiga, kata Imam Hasan bin Muhammad tadi, faedah yang ketiga adalah bersemangat dalam melakukan ibadah. Jadi orang yang ingat kematian, dia akan selalu bersemangat dalam beribadah. Itu. Nah, sebaliknya, seorang dia lalai dalam kematian, maka dia katakan oleh Imam Hasan bin Muhammad tadi, dia akan dihukum oleh 3 perkara. Apa itu? Pertama, dia akan menunda-nunda taubat. Itu. Dia akan menunda taubat karena merasa hidupnya itu akan lebih lama lagi di dunia ini. Itu. Dia tidak merasa mati itu siap kapan pun bisa menjemput dia. Itu. Dia tidak, maka dia mungkin bisa lalai terhadap tujuan dia di dunia ini. Seakan-akan dunia ini mau dihabisi oleh dirinya sendiri. Yang kedua, dia tidak ridho terhadap pemberian Allah. Dia tidak ridho terhadap pemberian Allah. Kemudian yang ketiga, dia akan dihukum dengan malas beribadah. Gitu ya. Karena apa ya? Berasa hidupnya panjang. Itu apa? Beribadah cepat-cepat. Gitu. Itu adalah kerugian bagi seseorang yang dia tidak mau mengingat kematian. Sahabat hijrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam sebuah hadis dari riwayat Imam Bukhari, ketika seseorang mati maka ada 3 perkara yang akan mengantarkannya ke dalam kubur, ya, ke dalam kubur. Perkara pertama, kata Rasulullah SAW, dia akan diantarkan oleh keluarga dan hartanya. Ya. 3 perkara itu adalah keluarga, hartanya, dan juga amalnya. Ya. Tapi 2 perkara itu, yaitu keluarga dan hartanya, nanti akan meninggalkannya si mayat tadi di dalam kubur. Kemudian yang 1 perkara lagi, yaitu amal, maka dia akan bersama oleh si mayat tadi di dalam kubur. Oleh karena itu para sahabat hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sih yang penting dalam hidup ini? Apa sih yang penting dalam hidup ini? Yang penting dalam hidup ini adalah takwa, ya. Karena sebaik-baik bekal untuk mati adalah takwa, kan begitu. Nah, kalau orang sudah menyiapkan takwanya, ya sudah itu. Nah, oleh karena itu takwa, itu ya. Nah, maka sebagaimana yang dikatakan dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, amallah nanti yang akan dibawa seseorang itu untuk menemani dalam kubur. Baik itu dia amal dalam bentuk maksiat, ada juga amal dalam bentuk kekufuran ataupun maksiat maupun amal soleh, gitu ya. Nah, adapun amal-amal yang amal-amal baik itu maksiat ataupun amal-amal soleh, itu nanti akan berakibat adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan juga dosa. Prinsipnya dosa ataupun pahala itu sebenarnya adalah akibat dari perbuatan manusia selama dia hidup di dunia itu, gitu ya. Selama hidup di dunia itu. Oleh karena itu, kalau saya katakan apa persiapan kita untuk mati, ya tidak lain adalah memperbanyak amal, gitu. Perbanyak amal. Amal apa? Ya karena amal yang diperbuat oleh seseorang itu nanti akan berakibat pada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Dalam sebuah Quran, dalam surat Al-Fatir itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya artinya begini, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi prinsip dosa dan juga pahala itu ya, itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya atas perbuatan seseorang tersebut, tidak atas perbuatan orang lain. Kemudian dalam surat An-Najm ayat 3 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Artinya dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah dia usahakannya. Jadi dalam 2 ayat ini Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita sebenarnya dosa dan juga pahala itu tidak lain adalah akibat dari perbuatan amal manusia selama di dunia itu sendiri, gitu ya. Jadi para ustaz itu Allah Subhanahu wa taala. Namun terdapat pengecualian bahwasanya amal itu ya ataupun dosa ataupun pahala itu dapat diperoleh dari orang lain juga, itu dari orang lain. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an,
Quran surat Yasin itu ya, Yasin ayat 12 dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya, artinya sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami juga menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi ada bekas-bekas amal yang dia kerjakan di dunia itu nanti juga bisa berdampak pada mengalirnya itu ya dosa ataupun pahala kepada seseorang walaupun dia telah mati gitu. Walaupun dia sudah meninggal gitu. Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan apabila seorang anak Adam meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama itu sedekah jariah atau kemudian ilmu yang bermanfaat atau kemudian anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, para ustadz yang Allah Subhanahu wa taala dari Quran surat Yasin tadi dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi ada pengecualian amal-amal yang sebenarnya ketika orang mati dia tidak mendapatkan katakanlah transfer dari pahala ataupun dosa, tapi dalam surat tadi itu dijelaskan bahwasanya seseorang bisa mendapatkan balasan atau transfer baik itu pahala ataupun dosa atas amal-amal yang dia lakukan semasa di dunia dahulu gitu ya. Oleh karena itu para sahabat ijazah Allah Subhanahu wa taala jadi dalam menyiapkan amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ya tentu kita juga harus pandai-pandai memilih amal ya. Kalaulah nanti amal yang akan bisa kita bawa itu kalau bisa kita sudah mati pahalanya masih tetap ada itu. Jangan justru kita mati pertanggungjawabannya dan juga transfer dosanya menyusul. Nah, itu yang bahaya gitu ya. Karena itu melalui majelis yang mulia ini kami mengingatkan dari diri kami secara pribadi dan juga para sahabat ijazah Allah Subhanahu wa taala untuk cerdik dalam memilih amal supaya nanti walaupun kita wafat masih ada kiriman pahala dari atas perbuatan amal kita tadi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya dalam surat dalam riwayat Imam Muslim dia mengatakan bersabda yang artinya begini, barang siapa yang mencontohkan suatu perbuatan yang baik menurut Islam yang diamalkan oleh orang lain setelahnya, maka ia mendapatkan pahala sebanyak pahala orang lain yang telah melakukan perbuatan baik tersebut tanpa mengurangi pahala orang-orang yang telah melakukannya. Jadi orang yang melakukan perbuatan baik kemudian dia contohkan lalu dilakukan, maka dia mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala dari orang yang melakukannya. Sebaliknya juga demikian, barang siapa yang mencontohkan suatu perbuatan yang buruk menurut Islam yang diamalkan oleh orang lain setelahnya, maka ia mendapatkan dosa sebanyak dosa orang lain yang telah melakukan perbuatan buruk setelah melakukannya. Jadi nauzubillah gitu ya. Kalau kita mencontohkan amal, maka berhati-hati jangan sampai amal buruk yang kita contohkan kepada orang lain yang nanti berakibat pada kebahagiaan dosa kita atas amal yang dia lakukan tadi. Nah, jadi apa saja amal-amal yang dia bisa berpotensi untuk kita bawa untuk pulang ke alam kubur. Nah, di sini Rasulullah SAW mengabarkan dalam sebuah riwayat itu dalam sebuah riwayat Imam Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara amal kebaikan ya seorang mukmin yang terus mengalirkan pahala setelah kematiannya ialah ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan. Itu yang pertama. Jadi para guru, kemudian para ustadz itu yang ketika dia mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat itu, maka kemudian ilmu-ilmu itu diamalkan, dia akan mendapatkan pahala, gitu ya, pahala dari atas ilmu yang dia ajarkan tadi. Kemudian apalagi? Kemudian Rasulullah katakan anak soleh yang dia tinggalkan. Gitu. Jadi para Rasul Allah Subhanahu Wa Taala penting juga bagi kita di sini untuk menyiapkan anak-anak kita, gitu ya, anak keponakan kita, agar apa? Agar mereka itu
kita bisa arahkan, kita didik itu untuk menjadi anak yang soleh dan juga soleha. Andai kan kita tidak serahkan dia kepada lembaga-lembaga pendidikan yang kita percaya, yang kita percaya untuk bisa mendidiknya, menyiapkan dirinya, menjadikan dirinya menjadi anak-anak yang soleh itu. Karena apa? Untungnya tidak pada lembaga itu, ya. Walaupun dia pada lembaga itu dia juga memperoleh nanti pahala, tapi orang tua yang meninggalkan anak soleh tadi itu akan mendapatkan pahala itu ya juga. Kemudian apalagi kata Rasulullah, mushaf atau kitab-kitab yang diwariskan. Jadi boleh ini para ustadz kalau lagi banyak rezeki lihat guru-gurunya kekurangan referensi, belikan saja kitab, belikan aja mushaf. Insya Allah itu juga nanti antum kebahagiaan pahala itu ya. Atas apa? Atas mushaf yang antum wariskan. Jadi kalau di dalam itu dalam majelis ngaji subuh itu saya lihat juga kadang-kadang nanti ada momen-momen tertentu para jamaah itu memberikan memberikan buku hadiah kitab-kitab kepada guru-guru gitu. Nah, itu bisa juga kita contoh. Ya. Antum lihat guru antum siapa, kalau antum lihat rak bukunya nggak nambah-nambah, referensinya itu saja. Itu. Jadi antum jangan protes saja. Itu Ustadz itu kalau jelaskan itu diulang-ulang aja. Iyalah orang referensinya kurang gitu. Maka belikan dia kitab biar bisa baca gitu ya. Nah, kenapa? Itu juga menjadi amal pahala bagi antum yang mewariskan buku tadi itu. Jadi nggak usah takut itu nanti antum rugi gitu. Kemudian apalagi Rasulullah katakan masjid yang dibangunnya, masjid yang dibangunnya itu juga nanti akan terus mengalirkan pahala. Kemudian apalagi rumah yang dibangun untuk Ibnu Sabil. Kemudian apalagi sungai yang dialirkannya untuk kepentingan orang banyak. Kemudian apalagi sedekah yang dikeluarkannya dari harta yang dia miliki semasa dia masih hidup dan masih sehat, gitu ya. Jadi sedekah kita itu jangan nunggu kita meninggal, gitu. Kita kan selalu kita lihat banyak itu ya, banyak kita temui kadang-kadang di masjid di papan pengumuman itu infak almarhum, gitu, almarhum haji ini itu. Kenapa? Setelah dia meninggal baru ahli warisnya mau memberikan infak atas nama almarhum tadi. Kenapa tidak kita upayakan ketika kita memiliki harta dan kita masih hidup, kita sedekahkan harta tersebut. Dan itu nanti yang kata Rasulullah SAW akan terus mengalirkan pahala meskipun kita sudah meninggal. Semua ini adalah pahala yang terus mengalir kata Rasulullah kepada setelah dia mati. Itu kata Rasulullah SAW. Para ustadz itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu tadi latar belakang kenapa kita harus membahas hari ini adalah bulan ini adalah Ramadan terakhir kita. Karena memang seperti itu, mati itu tidak bisa kita pungkiri kehadirannya. Kemudian kita tahu kita mati hanya buat amal, dan secerdik-cerdik kita maka beramallah dengan amal yang bisa selalu mengalirkan pahala meskipun kita sudah meninggal. Dalam hadis tadi itu saya ambil dari riwayat Imam Ibnu Majah, ada 7 amalan tadi. Namun tidak hanya tertutup pada 7 amal ini saja ya, antum bisa lihat pada riwayat-riwayat yang lain. Terus apalagi yang mau kita persiapkan terkait dengan Ramadan yang saat ini masih kita bersamai itu ya. Karena kita sekarang ini kan masih bersamai Ramadan dan insya Allah ada 25 hari lagi yang mendatang gitu. Ada 25 hari yang mendatang. Nah, sebelum ke sana saya mau menyampaikan sebuah riwayat, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang keutamaan Ramadan itu seperti apa sih sebenarnya, biar kita punya motivasi yang kuat untuk beramal dalam membersamai Ramadan 1483 Hijriah ini. Diriwayatkan dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya begini: setiap amalan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Itu ya, 10 hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, artinya begini, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Sungguh
bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Ya. Ini yang mau kalian garis bawahi di sini para Allah SWT adalah balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala atas amalan yang dilakukan oleh seseorang yang dia di bulan Ramadan itu 10 hingga 700 kebaikan, kecuali puasa. Puasa itu memang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 10 hingga 700 kebaikan. Nah, mari kita mulai dari mana itu? Saya mau sampaikan yang pertama adalah ibadah sholat ini. Ya, bagi kita para sahabat Hijrah tentu sholat ini sudah satu hal yang kita pahami bahwasanya inilah sebuah kewajiban yang memang Allah Ta'ala wajibkan, yang kewajibannya itu Allah perintahkan di langit Allah Subhanahu Wa Taala, ya di langit Allah. Jadi beda dengan kewajiban-kewajiban yang lain, itu Allah turunkan wahyunya ke bumi, tapi sholat itu melalui proses yang namanya perjalanan Isra Mi'raj, gitu. Isra Mi'raj. Isra yaitu ketika perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, itu ketika itu pada masa itu kalau dihitung waktunya saja itu ya dengan kendaraan unta yang tercepat ketika itu ya, kendaraan kita yang tercepat dengan orang yang paling kuat itu minimal harus membutuhkan waktu hingga 30 hari ya, atau 1 bulan. Kemudian perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu untuk menjemput kewajiban sholat tersebut. Itu dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala membutuhkan perjalanan 50.000 tahun. Tapi semua itu dilakukan oleh Rasulullah SAW itu setelah Allah perjalankan hanya dalam 1 malam. Jadi ini sebuah kewajiban sebenarnya yang tidak boleh kita sepelekan, ya, yang tidak boleh kita sepelekan. Kita mungkin akan berkata, Ustadz, kami tidak pernah lalai dalam melakukan sholat. Ya bagus, antum tidak lalai. Coba kalau kita berangkat dari yang tidak pernah lalai menjalankan 5 waktu, kita tingkatkan lagi di bulan Ramadan ini. Jadi apa? Menjadi sholat tidak lalai berjamaah 5 waktu di masjid. Bisa nggak kita tingkatkan? Bisa nggak kita tingkatkan levelnya? Kenapa? Kita paham bahwasanya sholat 5 waktu itu derajatnya itu lebih baik 27 kali derajat. 27 kali derajat daripada sholat dikerjakan secara sendirian. Nah, dalam sebuah asar itu ya, asar dari Ibnu Abbas, 1 derajat itu sama dengan perjalanan 14.000 tahun para sahabat Allah Subhanahu Wa Taala. 14.000 tahun 1 derajat itu. Jadi kalau antum itu melakukan perjalanan 1 bulan itu kira-kira dari mana sampai ke mana? Siapa yang bisa traveling? Kalau dari sini ke Jawa, dulu saya itu kuliah di Jawa itu butuh waktu 3 hari 4 malam itu dari sini sampai ke Jawa gitu. Sampai ke Jogja 3 hari 4 malam. Tapi ini 1 derajat sholat 5 waktu itu kan sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajat. 1 derajat itu berdasarkan asar dari Ibnu Abbas katanya sejauh perjalanan 14.000 tahun. Jadi 14.000 tahun dalam melakukan perjalanan itu kan amat sangat luar biasa. Jauhnya perjalanan tersebut. Kemana jauhnya? Ya. Kalau sholat itu mendekatkan kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya mungkin 14.000 tahun mendekat ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya. Oleh karena itu, coba kita tingkatkan dari yang biasa makmumnya, itu ya, dari yang biasa sholat berjamaahnya secara fardhiyah, maaf ya bukan makmum, kita tingkatkan menjadi sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Bisa nggak kita lakukan itu? Mungkin antum akan berkata, Ustadz, saya udah biasa sholat berjamaah yang ke masjid. Ya bagus. Coba sekarang kita tingkatkan lagi, ya, sholat berjamaah di masjid 5 waktu tidak dengan masbuk, ya, tidak dengan masbuk. Kenapa? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari disebutkan barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah dengan mendapatkan takbir yang pertama akan dicatat baginya 2 pembebasan. Yaitu pertama pembebasan dari neraka, kemudian pembebasan dari nifak. Jadi kalau kita mampu gitu ya, kalau kita mampu sholat berjamaah selama 40 hari dalam hadis ini, selama 40 hari tidak pernah masbuk, mendapati imam takbir pada rakaat pertama, maka balasannya, garansinya itu dibebaskan dari neraka dan kita dijauhkan atau dibebaskan dari sifat munafik.
Nah itu. Ini susah, itu. Sangat berat itu. Karena memang kadang-kadang ketika adzan dikumandangkan, banyak aktivitas yang kita lakukan itu. Apa itu urusan kerja, apa urusan bantu istri, urusan mengasuh anak yang memang tidak kita sadar itu sebenarnya bisa membuat kita lambat dalam memenuhi panggilan azan, suara azan itu. Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sebenarnya panggilan azan itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang melafazkannya adalah muadzin, tapi itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilan apa yang lebih baik itu? Panggilan apa yang lebih indah? Panggilan apa yang memang itu lebih harus kita utamakan selain dari panggilan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi kami mengingatkan kalau hari ini adalah Ramadan terakhir kita, bulan ini adalah bulan sebagai Ramadan terakhir kita, maka sholat ini harus bisa kita naikkan levelnya di bulan Ramadan ini. Kalau kemarin kita hanya bisa sholat secara fardiyah, kita tingkatkan menjadi jamaah. Kalau kemarin kita sudah terbiasa berjamaah, kita tingkatkan jamaahnya nggak pernah masbuk. Ya, kita dapati sampai rakaat pertama. Kenapa? Agar kita terbebas dari dua hal, neraka Allah Subhanahu wa taala dan kemunafikan, gitu ya. Itu sahabat yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang mau dan apalagi yang kita persiapkan di bulan Ramadan ini? Ya, puasa, puasa. Maka puasalah kita dengan puasa yang benar, gitu ya. Puasa tidak hanya menahan lapar, gitu ya. Tidak hanya menahan haus, tidak hanya menahan dahaga, tapi juga puasa atas hal-hal yang diharamkan, menahan terhadap apa yang Allah haramkan yang membatalkan puasa. Itu. Mata kita juga puasa, gitu ya. Yang biasa kita mungkin lirik kanan, lirik kiri, sekarang batasi. Kalau antum tidak punya keperluan untuk keluar, coba jangan keluar. Kenapa? Di luar tuh banyak fitnahnya, gitu ya. Tuh. Kalau dulu kita sering jalan-jalan, sering nongkrong, gitu, sering ada mungkin kebiasaan ngabuburit, ya. Kalau di sana di Jawa Barat sana itu ngabuburit, itu ya. Kalau kita mungkin coba kita lakukan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan kita ikuti hal demikian. Kenapa? Bisa jadi itu nanti akan menghilangkan pahala puasa kita. Itu akan menghilangkan pahala puasa kita. Lisan kita juga terjaga. Yang biasa mungkin selama ini lisan kita ini biasa untuk menceritai orang lain, maka tutuplah untuk tidak lagi menceritai orang lain. Kenapa? Ghibah itu akibatnya adalah nanti akan mengurangi pahala kita, akan diberikan kepada orang yang kita ghibahi. Saat ini mungkin lah contohnya kalau misalkan hari ini saya menghibai Ustadz Saiman, maka Ustadz Saiman akan berterima kasih kepada saya karena dengan tanpa disadari Ustadz Saiman dapat transfer pahala dari saya, itu ya. Maka itu jangan kita jadikan sebuah kebiasaan, gitu. Walaupun faktanya benar, gitu ya. Ustadz benar kok ini nggak ghibah, memang benar Ustadz Saiman itu begini begitu, ya iya. Karena benar itulah jadi ghibah. Kalau nggak benar itu namanya fitnah. Kalau fitnah udah lain lagi, ya. Fitnah itu nanti sudah fitnah itu ada lebih kejam dari pembunuhan, kan gitu fitnah itu. Ghibah itu tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Ya nanti di hari akhirat ghibah antum itu, ghibah kita yang kita lakukan dengan cara tidak sadar, itu akan cukup mengurangi pahala puasa kita selama sebulan ini. Kan luar biasa. Kita udah capek-capek, ternyata hilang puasa amal puasa kita karena ghibah kita yang saking enaknya. Tapi Ustadz, ghibah sekarang sudah ini kok bisa jadi tempat orang cari makan. Itu YouTuber itu ghibah semua itu, gitu kan. Ya itu biarkanlah orang itu. Kita tidak, gitu ya. Orang bermaksiat kita jangan, gitu ya. Kita jangan sampai itu. Nah, jadi puasa saya akan bacakan sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari yang artinya begini: barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Masya Allah, dosa yang lalu akan diampuni. Karena apa? Kalau puasanya itu karena iman itu, kemudian karena berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Oleh karena itu, momentum saat ini bagus untuk kita lakukan untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Ya, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi benar-benar menahan dari apa yang Allah haramkan. Ya. Kemudian apa Ustadz? Selanjutnya
yang harus kita perbaiki kalau Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir adalah membaca Al-Quran. Para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini masih ada waktunya, Ustaz? Masih ya? 1 menit lagi, Ustaz. 1 menit. Masya Allah, ini masih ada lagi. Sekarang gini aja. Ya. Al-Quran itu punya hak kepada kita. Apa haknya? Pertama, kita membacanya khatam. Membaca khatam. Jadi, dalam sebuah hadis itu kan dikatakan, bukan sebuah hadis ya. Imam Syafi'i itu menghitung jumlah huruf Al-Quran itu, satu Al-Quran itu kalau kita khatam bacanya itu sebanyak 1.070.000 kalau saya tidak salah. Saya pernah baca artikelnya sekitar 1.070.000. Jadi pahala yang didapatkan seorang ketika baca Al-Quran gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan hadis yang saya bacakan pertama tadi, kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan dari 10 hingga 700. 10 hingga 700. Jadi antum kalau satu kali membaca Al-Quran khatam di bulan Ramadan ini gitu ya, satu kali khatam dan mendapatkan pahala maksimal insyaallah 700, maka sekali khatam antum sudah punya tabungan 704 juta itu ya, 704 juta sekian atau 749 juta. 749 juta pahala di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalau sekali khatam. Maka usahakan kita baca Al-Quran itu sampai khatam gitu ya. Ini kalau kita habis sholat tarawih jangan lagi, kalau nggak ada aktivitas di masjid, jangan pula nongkrong sama orang di masjid. Pulang saja, ambil Al-Quran, baca, gitu ya. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Yang kedua, dari Al-Quran itu apa haknya? Yaitu kita mentadaburinya, ya. Mentadaburinya itu bagaimana, Ustaz? Mentadaburinya itu adalah memahami maknanya, gitu. Memahami maknanya. Kita kaji, kita renungkan, kita maknanya itu pahami. Kemudian kita pahami juga hukum-hukumnya, apa yang terkandung di dalamnya. Peristiwa-peristiwa apa yang terkandung di dalamnya. Misalkan dalam Al-Quran itu kan ada 14 ayat ya. 114 surat atau 6.666 ayat. Nah, dari sekian 6.666 ayat itu cari ayat-ayat yang mungkin itu menggelitik Anda. Sehingga Anda baca, Anda renungi maknanya, hukum apa yang terkandung di dalamnya. Itu kita tadaburi. Nggak usah banyak-banyak. Mungkin cukup 10 ayat saja satu hari kita lakukan. Kemudian apa lagi? Ya, saya bacakan aja, tidak saya jelaskan. Kemudian apa hak Al-Quran? Yang ketiga adalah menghafalnya. Yang keempat adalah mengamalkannya. Yang kelima adalah menyampaikannya atau mendakwakannya. Para Ustaz insya Allah SWT, karena waktu sudah habis, ini masih ada beberapa amalan lagi yang bisa kita optimalkan, tapi insya Allah nanti kalau dalam kesempatan yang ada di waktu yang akan datang akan coba saya sampaikan. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kepada Ustaz kita yang sudah menyampaikan begitu banyak rincian sampai ya mungkin kalau waktunya nggak habis ini panjang ceritanya mungkin masih ini. Masya Allah. Ya, syukur jazakallah kepada Ustaz Waluyo yang sudah memberikan panjang lebar sampai sedikit lainnya. Mungkin kalau nggak ngomong sedikit saya mungkin habis lanjut ini waktu sampai mungkin buka puasa ini. Luar biasa. Ya, baik para ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Jadi tadi sedikit terkait dengan apa yang disampaikan Ustaz kita itu mengingat sebuah kematian. Kalau udah sebuah kematian jadi teringat saya sama anak saya walaupun sudah mendahului ya. Karena memang meninggal itu memang nggak pernah ditentukan harinya, waktunya, siapa. Bisa juga ya sudah tua, udah umur 70 sampai 90 baru meninggal. Bisa juga yang baru lahir juga bisa meninggal. Nah, konteks di sini adanya bahwa sesungguhnya terkait dengan apalagi di bulan Ramadan ini, ya kita mencoba untuk berlomba-lomba mencapai sebuah kebaikan. Yaitu sedikit banyaknya, walaupun panjang lebar sudah saya catat juga sebagian, cuman karena waktu juga menunjukkan sudah selesai kita yang memberikan tausiah. Nah,
Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada ikhwan fillah yang dirahmati Allah untuk bertanya. Silahkan diacungkan tangannya. Siapa yang mau bertanya terkait dengan materi yang sudah dibahas, yaitu dengan judul Ramadan Terakhirku. Kepada para ikhwan fillah saya persilahkan. Sebutkan namanya. Kalau nggak ada kita tulis nih. Ya silakan. Ada? Ada Ustaz. Ya silakan Ustaz Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Ustaz, bulan Ramadan ini kan kadang banyak orang puasa. Tadi saya tertarik terkait gibah dan fitnah. Kalau gibah tadi kan faktanya benar. Jadi kalau fitnah tadi kan faktanya diada-adakan kan. Jadi terkait itu misalnya kita menggibah, apa sih bedanya gibah sama istilahnya itu ketika kita ngomong tapi itu memang tadi kan dikatakan betul. Ya memang benar, ya itulah gibah gitu loh. Tapi kalau gibah untuk kayak mana menjelaskannya? Kalau itu untuk kebaikan lah gitu, untuk merubah seseorang itu bagaimana? Mungkin itu Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ustaz Walio, mau dijawab langsung? Ustaz, ya. Apa bedanya? Karena apa? Kalau gibah ngomong ini kita kan ngomong ya, bukan masalah gibahnya. Kadang itu tadi ada nyelip gitu kan, apakah ini gibah atau enggak itu kan kita nggak tahu. Keenakan ngobrol-ngobrol rupanya mengaitkan seseorang. Nah, apakah ini bisa disebut gibah atau fitnah? Tafadhol Ustaz. Baik, syukran jazakallahu khair kepada Akhi Gani Irawan atas pertanyaan. Saya pernah baca itu ya. Ada hal ghibah yang sebenarnya itu diperbolehkan. Tapi nanti kalau ini tidak lengkap ya, karena saya udah agak lama bacanya, mungkin agak-agak ingat-ingat lupa. Mungkin saya sampaikan yang ingat saja ini. Yang lupa gimana? Iya, karena kan otak kita nggak Google ya, Google di enter langsung kelihatan. Jadi boleh seseorang itu menghibah, boleh. Tapi pada hal-hal yang diperbolehkan, apa yang diperbolehkan? Yaitu ghibahnya itu dalam rangka untuk menyelamatkan dia yang kita ghibah itu dari apa? Dari kemaksiatan. Gitu. Misalkan begini, kita dapati seseorang itu pelaku maksiat, katakanlah dia mungkin katakanlah dia melakukan aktivitas misalkan mencuri gitulah. Maka boleh kita melakukan ghibah dia, tapi tujuannya bukan untuk memburu-burukan dia, gitu. Tapi bagaimana caranya supaya yang kita ajak cerita tadi itu sama-sama kita ambil tindakan kepada orang tadi itu, menyelamatkan dia agar dia tidak melakukan aktivitas tersebut, gitu loh. Itu hibah-hibah seperti itu boleh itu dilakukan. Tapi tidak boleh itu ya hibah sekedar mengumbar-ngumbar keburukan-keburukan oleh orang lain dengan tujuan tidak tertentu, ya kemudian tujuannya hanya untuk menjelek-jelekan saja, itu menjelek-jelekan menyampaikan keburukan-keburukan kepada yang semestinya dia harus tutupi, gitu. Yang mestinya tidak boleh dia ceritakan. Gitu. Jadi seperti itu. Ghibah itu boleh ketika memang tujuannya untuk menyelamatkan seseorang yang kita ceritain tadi itu agar apa? Dia terhindar dari kemaksiatan itu ya. Itu ada 3 hal sebenarnya ghibah yang pernah saya baca itu yang boleh dilakukan, tapi saya ingatnya cuma 1 itu Ustaz ya. Saya ingatnya saat ini cuma 1. Nanti kalau ingat lagi insya Allah saya sampaikan. Apa ya? Ini tidak lengkap. Gitu. Atau mungkin yang lain bisa nambahin, mungkin Ustaz Saiman mungkin lebih paham itu ya. Itu saja jawaban saya Ustaz, silakan. Iya, syukron. Nah, 1 tadi itu apa Ustaz? Belum dijelaskan maksudnya. Apakah memang ini yang 1 itu? Ya saya sampaikan tadi yang 1 itu dalam rangka menyelamatkan dia itu dari kemaksiatan itu. Ya. Itu saja itu. Ya, kita cerita oleh orang lain. Jadi Ustadz, dosa ghibah ini kan kalau dosanya kan itu luar biasa kan. Dalam Al-Quran dikatakan itu bisa mengakibatkan atau disamakan seseorang itu memakan mayat daging saudaramu sendiri. Itu pertama. Yang kedua mengakibatkan pahala kita berpindah dari orang yang kita ghibai tadi. Itu kan luar biasa. Ada 2 keburukan ghibah. Maka kalau bisa ya harus kita hindari gitu. Kecuali kalau memang kita ada tujuan agar saudara kita tadi yang melakukan maksiat tadi itu terhindar dari kemaksiatan.
kita boleh menceritakan kita pada saudara kita yang lain. Gunanya apa? Agar sama-sama kita itu bisa menarik dia atau ya menarik dia agar tidak melakukan kemaksiatan seperti itu. Itu Ustaz ya. Ya, baik. Jazakallah kepada Ustadz Waluyo yang sudah menjawab pertanyaan terkait dengan ghibah itu dan perbedaan-perbedaannya. Gimana Ustadz Gani? Insya Allah sudah mulai paham ya. Jadi Insya Allah. bisa jangan diulangi ini. Nah, ngomong ghibah, saya aja digibahin, nggak apa-apa gitu. Tapi ngomong dulu gitu ya. Izin dulu Ustaz ya. Dulu gitu ya. Biar enak gitu. Baik, para ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya masih banyak gitu ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada teman-teman, tapi mungkin karena waktu yang sudah tiba untuk kita mengakhiri ini, maka terkait dengan pertemuan pada hari ini, alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana Ustadz Waluyo menjelaskan tentang sebuah Ramadan terakhir yang judulnya itu, dan kemudian bagaimana rinciannya, dan mudah-mudahan kita berharap di sini, kita berharap bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan kepada Ustadz kita tadi menjadi motivasi bagi diri kita, menjadi kekuatan bagi diri kita untuk senantiasa mengingat kepada Allah dan kematian itu sendiri. Karena sesungguhnya kematian itu tidak pernah tahu kita kapan akan datang. Ya, mudah-mudahan kita berharap sebelum kita mati atau sebelum kita meninggal, khilafah itu sudah berdiri. Jadi tambah luar biasa itu nantinya perjuangan itu tadi. Baik, para ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang waktu jua yang memisahkan kita, jadi saya sebagai MC di sini dan moderator di sini memohon maaf kalau ada kekhilafan, salah kata, perbuatan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ustadz kita yang sudah memberikan wejangan yang luar biasa, sehingga ini memberikan isyarat bagi teman-teman semuanya agar senantiasa selalu melakukan kebaikan dan kebaikan, apalagi di bulan yang berkah ini, di bulan Ramadan, yang semuanya itu kebaikan, baik pahala puasa, baik pahala sholat, dan kebaikan yang lain itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah yang bisa saya bawakan semuanya pada para ikhwan fillah yang dirahmati Allah ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di lain waktu kalau memang ada waktu yang khusus untuk kita melakukan Zoom kembali. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.